Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bu Vita sebagai pamong kimia dan IPA yang mengajar di seluruh kelas 10 SMK Taman Siswa Nanggulan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada masa pandemi. Nah, yuk bersama-sama kita lihat berikut ini. PHBS adalah suatu perilaku yang dilakukan karena kesadaran pribadi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Nah, PHBS ini merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu maupun kelompok. Lah, lanjutnya, tatanan PHBS itu apa aja sih? Yuk kita lihat video-video berikut ini. Menggunakan air bersih dan menggunakan jamban yang sehat. Ini adalah salah satu tatanan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, memberantas jentik nyamuk dan konsumsi buah dan sayur. Ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jentik-jentik nyamuk ini sangat berbahaya jika tidak kita hilangkan dari bak yang sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti olahraga dan tidak merokok. Ayo, siapa yang rokok? Lalu, apa pentingnya dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Nah, pentingnya penerapan PHBS ini tentu sangat penting sekali karena pola ini akan membuat masyarakat jauh lebih kuat dan sehat sehingga produktif dalam berkegiatan sehari-hari. Efeknya adalah sebagai berikut. 1. Dengan PHBS kita dapat mengurangi stres. Kemudian, yang kedua, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, kita akan meningkatkan energi. Selanjutnya, yang ketiga, dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat mengurangi risiko tertular penyakit. Yang keempat, dengan penerapan hidup yang selalu bersih, sehat, maka akan menjaga produktivitas pada diri kita masing-masing. Yang kelima nih, yang paling kita suka. Dengan penerapan PHBS, maka dapat menjaga berat badan kita selalu ideal. Nah, dalam kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini, pola perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting karena PHBS menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang semakin meluas. Makanya, mulai sekarang disiplinlah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya mencegah penularan dari virus corona dapat kita amati di data berikut ini. Ada rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, physical distancing, isolasi mandiri, menjaga kebersihan lingkungan, dan penyemprotan menggunakan desinfektan di lingkungan sekitar kita. Perlu diperhatikan hal-hal berikut saat kalian berada di luar rumah. Apa aja? Nah, sangat penting untuk menerapkan physical distancing. Masker. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai penyebaran awal mulanya COVID-19 di dunia ini. Nah, COVID-19 disebut 19 karena dia ditemukan pertama kali pada tahun 2019 di Pasar Hunan, Kota Wuhan, Cina. Nah, ini Cina ya. Jadi di Cina ini dulunya pertamanya katanya dari hewan ya, tapi akhirnya dia bisa menyebar ke manusia. Dan penyebaran antar manusia ini lebih berbahaya karena hanya dengan tangan yang kotor saja bila menyentuh sesuatu, benda ataupun apapun,
maka akan terkontaminasi virus corona, sehingga apabila tangan tersebut langsung menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terkontaminasi virus COVID-19. Selanjutnya, COVID-19 ini memiliki beberapa gejala. Di antaranya yaitu sesak dan sulit bernafas, demam yang sangat tinggi, sakit kepala, batuk kering, dan hilang indera penciuman dan perasa. Nah, sampai saat ini untuk penyembuhannya belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan virus COVID-19. Nah, saat ini vaksin hanya sifatnya meminimalisir dampak atau perasa yang timbul karena virus COVID-19 ini. COVID-19 ini bersifat self-limiting sehingga dapat sembuh sendiri dalam waktu beberapa hari asal kita mau menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian untuk pencegahan penularan COVID-19 ada istilah 3M yang dikenal dengan 1. Memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang sekarang ada 5M ya, ditambah dengan membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Selanjutnya, etika batuk dan bersin agar penularan ini dapat kita minimalisir. Nah, ada 3 cara untuk etika ketika kita batuk atau bersin. Di antaranya kita bisa melihat dari gambar berikut ini. Yang pertama, ketika kalian batuk dan bersin, coba usahakan untuk tutupi mulut dan hidung. Nih ya, hidung dan mulut kita ditutup. Ketika batuk atau bersin, kalian bisa menggunakan tisu atau siku bagian dalam untuk menutupi mulut dan hidung. Selanjutnya, setelah itu kita membersihkan kontaminasi dengan membuang tisu yang telah terkontaminasi tadi segera ke tempat sampah. Setelah itu kita mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya wajib menggunakan sabun dan atau bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, ini sangat penting sekali karena bisa mengurangi virus tersebut untuk tetap tinggal di tangan kita. Yang penting jangan menutup dengan telapak tangan langsung ketika kita batuk atau bersin, apalagi tidak menutup sama sekali, itu lebih berbahaya, bisa menularkan ke sekitar kita, kan bisa menempelkan di benda-benda sekitar kita. Makanya ketika kita batuk, usahakan ditutup menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara pakai dan melepas masker yang benar. Ini yang pertama, sebelum kita memakai masker, cuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, pastikan masker dalam kondisi bersih dan tidak rusak. Kemudian setelah itu, selalu memegang masker pada bagian tali, jangan pada bagian tengahnya. Selanjutnya, pakailah dan sesuaikan masker dengan bentuk wajah, tanpa ada celah, dan harus menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Harus benar-benar tertutup itu ya, jangan sampai ada bagian yang terbuka, itu akan sangat mudahkan virus untuk masuk ke mulut kita. Selanjutnya, hindari menyentuh masker selama menggunakannya pada wajah. Ini yang sering lupa ya, biasanya kita sering menyentuh muka. Untuk saat ini tolong dikurangi. Nah, pada saat kalian melepaskan masker, usahakan yang dipegang adalah bagian tali yang ada pada telinga atau di kepala, jangan pada bagian muka lagi ya. Sering ini kita lupa selalu megang bagian muka berulang kali, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ketika kalian sudah melepaskan masker, jangan sampai kalian menaruh masker di sembarang tempat. Simpanlah masker yang tadi ya, yang sudah dipakai dan dalam keadaan tidak kotor dan tidak basah, ke dalam kantong plastik yang dapat ditutup, ada klipnya itu ya. Setelah itu, ketika kalian mencuci masker, berilah air sabun atau deterjen setidaknya 1 kali sehari dan usahakan menggunakan air hangat agar kuman-kumannya dapat mati dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya, nih kalian bisa melihat bagaimana cara memakai masker. Ada 2 gambar. Di sini kita
bersama-sama menentukan adakah gambar yang benar ataukah semua gambar salah atau keduanya benar. Coba untuk gambar yang pertama ini kita bisa amati ya. Nah, di sini benar dalam pemakaian maskernya. Karena apa? Tertutup antara hidung, mulut, semuanya tertutup dan sisi kiri kanannya juga rapat. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar ini menunjukkan bahwa coba dilihat. Nah, gambar ini salah. Kenapa salah? Karena di bagian sampingnya ini tidak rapat. Ini bisa memungkinkan bakteri atau virus bisa masuk dengan mudah ke mulut kita. Jadi dari gambar ini kalian bisa melihat ya, mana gambar yang benar dan mana gambar yang salah. Nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian tahu gambar-gambar mana yang menunjukkan pemakaian masker yang benar dan salah, selanjutnya mari kita tonton bersama-sama beberapa video yang telah saya susun. Di antaranya yaitu video penularan virus corona, video bagaimana corona menyerang tubuh kita, dan video bagaimana pencegahan corona. Selamat menyaksikan. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru.
Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Cara mencegah penularan virus corona. Hello good people, terdapat 5 cara mencegah penyebaran virus corona menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di antaranya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu dengan menghindari menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut. Sebab awal mula virus mudah masuk ke dalam tubuh adalah karena virus tersebut bisa jadi menempel di telapak tangan kalian. Kedua yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin, serta gunakan sabun dan air mengalir, supaya dapat membunuh bakteri dan virus yang barangkali terdapat di tangan kalian. Langkah yang ketiga yaitu melakukan asupan bersin dengan benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutup mulut dan menutup hidung menggunakan siku tangan yang dilipat ketika batuk dan bersin. Jika tubuh kamu sedang mengalami flu, maka segeralah menutup hidung dan mulut menggunakan masker. Tujuannya agar cairan yang keluar tidak mengenai orang lain dan segeralah membuang tisu atau masker tersebut ke tempat sampah. Langkah yang keempat yaitu menerapkan social distancing dengan cara berjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
Tujuannya agar tidak terkena tetesan atau cairan dari batuk dan bersin. Lalu tanpa sadar menghirup cairan atau tetesan tersebut dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Langkah yang kelima yaitu jika kamu mengalami gejala demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah-daerah Anda. Nah, good people, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, gimana? Tadi kalian sudah melihat berapa video di depan ya? Tadi kalian sudah melihat tentang penjelasan pentingnya PHBS, pengenalan virus corona, etika bagaimana ketika kita batuk dan bersin, dan cara memakai masker yang benar, penularan virus corona, cara virus corona menyerang tubuh kita, dan pencegahan virus corona. Nah, semoga video ini nanti bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nanti setelah akhir video ini silahkan kalian mereview sebagai tugas kegiatan MPLS pada hari ini. Saya rasa sekian, semoga banyak memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih, salam.